Ani. Untuk mengungkapkan perasaannya, Anto mengirimkan sepucuk surat untuk Ani. Jenis surat apakah yang dikirimkan oleh Anto? Kuning. Surat pribadi. Baik, 100 untuk kelas 71. Yang soal nomor 2. Sebutkan 7 jenis gaya. 73. Merah. Gaya otot, gaya gesek, gaya tegas, gaya mesin, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi bumi. Baik, 100 untuk kelas 73. Soal yang ketiga. Saat JJ berada di dalam mobil, lalu melihat rumah-rumah yang diam. Rumah itu seolah-olah bergerak. Padahal sebenarnya objek yang bergerak adalah JJ. Gerak apakah yang terjadi? Kuning 71. Salah. Gerak. Hanya ada bergerak. Hijau. 72. Gerak semu. 100 untuk kelas 72. Soal selanjutnya. Sebutkan 3 karya yang termasuk non-fiksi. Yuk. Non 3 fiksi loh. karya yang termasuk non-fiksi. 1, 2, 3. Kasih 8. Non-fiksi. Non fiksi apa kok? Wah. 3 karya non-fiksi. Non artinya tidak. 1, 2, 82. Kurang tepat. Sejarah, koran, sama buku pelajaran. Ada satu yang tidak termasuk non-fiksi, ya. Apa tadi? Kuning. Coba. Majalah, koran, buku pelajaran. Berarti tadi kata guru bahasa Indonesia koran rupanya termasuk lebih banyak dari fakta. Berarti 8 berapa tadi? 81 100 poin. Oke, soal selanjutnya untuk kelas 7. Apa yang terjadi jika sebuah benda diberikan gaya? Mana tarik itu dulu. Apa yang terjadi jika sebuah benda diberikan gaya? Merah-merah dua. 73. Perubahan Lengkap bahasanya. arah, perubahan bentuk, perubahan arah, perubahan kecepatan. Ya. Baiklah, saya taruhlah 100. Hasil lengkap. Benda tersebut akan mengalami yang pertama perubahan arah, perubahan bentuk, dan perubahan kecepatan. 100 untuk kelas 73. Soal selanjutnya. Kata sapaan digunakan untuk menyapa penerima surat dengan baik dan sopan. Pemilihan kata sapaan yang tepat sangat penting dalam berkomunikasi melalui surat. Sebutkan beberapa contoh kata sapaan yang umum digunakan dalam surat resmi. Ayo. Kata sapaan yang digunakan dalam surat resmi. 1, 2, 3. Kelas 8 ada yang bisa menjawab? Surat resmi loh. Kata sapaannya Ayo, apa? ayo. Surat resmi. Berarti kata sapaan. Coba dijawab. Baik, silakan jawab. Bukan. Surat resmi. Resmi loh. Surat resmi.
Kuning? Masih satu. Satu, ya. Kepada yang terhormat, berapa lagi? Ayo, dua lagi. Tunggu. Kelas 7 dulu. Ini baru kita pelajari. Kurang tepat. Nah, 50 untuk kelas 71. Silakan jawab. Salah. Itu bukan kata sapa. Kata sapa sudah resmi. Berarti saya jawab. Ada itu tadi yang terhormat, saudara, hormat kami. Itu contohnya. Oke, sekarang untuk kelas 8. Suatu zat terdiri atas dua unsur atau lebih yang terbentuk secara kimia. Disebut apakah itu? Suatu zat yang terdiri dari dua unsur. Oke, silakan jawab. Iya. Campuran salah. Ini Senyawa. 100 untuk kelas 81. Nomor 2. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberi karunia alam yang begitu indah, penuh kedamaian dan kenyamanan. Sebagai wujud rasa syukur, patutlah kita mengolahnya dengan baik. Pada teks pidato, kalimat-kalimat tersebut merupakan bagian pidato yang manakah itu? Satu. Silakan jawab. Apa? Pidato awal, masuk di pidato awal dong. Iya, ada awalan nih dok kebiasaan. Apanya? Kalau dulu dok tutur miskas pidato hanya 3 apanya? 1, 2, 3. Yang lain? Silakan jawab. Apa? Oh, tidak bisa lagi pas kalian menjawab. Antara kelas 1 dan apa? 183. Dia adalah pembuka. 100 untuk kelas 783. Kolam pembuka, isi penutup doang pidato. Selanjutnya, apa rumus kimia dari karbon monoksida? Karbon monoksida. Ada karbon, ada monooksida. Oksida dari kata oksigen. Apakah rumus? Anja sudah kau bilang? Karbon monoksida. Kau hidupnya itu dalam sehari-hari. Gas karbon monoksida ini. 1. Apa? Salah kalau CO2. Karbon monoksida. 1, 2, 3. Kelas 7, ada yang tahu? Coba dijawab. Kelas 7. Karbon monoksida. Dan saya jawab, dia adalah CO. Kalau CO2 itu karbon dioksida. Selanjutnya, coba kamu pilih manakah kalian berikut ini yang kalimat persuasif. Yang kalimat persuasif. Yang pertama, bukakan pintu untukku. Yang kedua, bacalah buku sebanyak mungkin. Yang ketiga, minum obatmu 3 kali sehari. Yang keempat, marilah kita menjaga lingkungan bersama-sama. Manakah yang merupakan kalimat persuasif? 1. Merah. Salah kalau kalimat keempat. Silakan dicoba ke 8. Kalimat persuasif. Yang pertama tadi, bukakan pintu untukku. Yang kedua, bacalah buku sebanyak mungkin. Yang ketiga, minum obatmu 3 kali sehari. Marilah kita menjaga lingkungan bersama-sama.
Silakan dijawab, jangan langsung sistem minus. 1, 2. Minumlah obatmu 3 kali sehari. Iya, 100 untuk kelas 82. Kalimat untuk mengajak. Oke, soal selanjutnya. Air merupakan contoh senyawa yang terbentuk dari 2 unsur. Unsur apakah itu? 81. Oksigen dan hidrogen. 100 untuk 81. Soal selanjutnya. Pidato yang dilakukan dengan cara membaca naskah disebut apakah itu? Pidato yang dilakukan dengan cara membaca naskah. Pidato apakah itu? 1, 2, 3. Warna apa tadi? 82, cepat. Apa? Resmi. Bukan. Yang membaca teks dia pidatonya, apakah pidato tersebut? Pas 7, ada yang bisa menjawab? Pidato kan ada yang pakai teks, ada yang enggak. Nah, saya jawab dia pidato manuskrip, menggunakan skrip. Oke, sekarang rebutan. Ayo rebutan. Ini bahasa Indonesia ya. Ini sebuah novel yang sangat terkenal dan juga difilmkan. Novel yang sangat terkenal dan juga difilmkan dan ada beberapa jilid filmnya, juga novelnya. Perhatikan ya. Sekarang adalah siapakah pengarang dari novel Laskar Pelangi? Laskar Pelangi. Ada juga lagunya kan? Berapa ini? Penulis novel Laskar Pelangi. Huruf depannya A. Bastian. Yang sering buat kamu nah. 1. Coba dijawab kelas 7. 2, 3. Andrea Hirata. Soal selanjutnya. Ekosistem terbesar di darat adalah Kuning, kelas Kuning. 7. Hutan. 71 dapat nilai 100. Soal selanjutnya. Bahan dari alam yang digunakan manusia untuk kebutuhannya disebut apakah itu? Bahan dari alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jangan apakah itu? Kuning, Kuning. Kelas 8. Apa? pangan. Enggak. Yang ada sumber-sumbernya itu loh. Hanya 2 yang di bumi itu. SDA, SDM. Yang manakah itu? Antara 2 itu? 82. 82. Ayo silakan. Salah. Kuning. Warna kuning. Iya adalah SDA. Karena yang dibilang SDA ya, jadi ya SDA ya. 100 untuk kelas 71. Sumber daya alam. Soal selanjutnya. Identifikasi jenis kata benda dalam kalimat berikut. Kata benda. Ani membeli buku 1 lusin. Yang mana kata benda? 81. Kuning. Buku 100 untuk 81. Soal selanjutnya. Apa arti peribahasa
seperti kepiting merasa pulang. Pengertian peribahasa dari seperti kepiting merasa pulang. Ada yang tahu? Jawabannya adalah orang yang selalu mengeluh. Ya. Oke, satu soal terakhir. Siap-siap. Cara muna menyetrika baju. Ketika kamu menyetrika baju, ada yang dihantarkan kan? Apa yang dihantarkan setrika kepada baju? Belum pertanyaannya. Tunggu dulu saudara saya dulu. Iya. Ketika kamu menyetrika baju, ada yang dihantarkan setrika terhadap baju. Apa itu? Oke, nah, merah duluan ini. Merah. Oh, merah. Kapannya? 8 merah, siapa merah? 83. Oh, 83. Panas. Oke, energi panas. Dialirkan secara apakah itu? Warna merah tadi sudah lihat. Secara apakah? Kelas 73. Yang lain 81. Salah. Secara apakah? 82. Pengantar listrik. Salah. 72. Yang hijau. Secara? Iya, Aliran, konduksi. kan? 100 untuk kelas 72. Baik, soal BCD sudah habis, kita lihat perolehan suara. Yang diperoleh adalah 350. 72 200, 73 200, 81 400, 82 100 dan 83 100. Maka juara LCC pada hari ini adalah kelas 81 dengan perolehan nilai 400. Oke, sekian LCC pada hari ini. Dan mata pelajaran IPS dan PKN. Dan IPS dan PKN yang teori. Siapkan dirinya. Hah? Oh iya, literasi minggu depan ya. Berarti minggu depannya lagi ya. Siap-siap IPS dan PKN. Literasi awal bulan ya. Pas.